Hai guys, kembali lagi di Filomath. Seperti biasa ada gue, Alvar, dan ada co-host Edwin. Dan pada episode kali ini kami ingin bahas satu industri yang menarik banget, yaitu industri aerospace atau aviation. Dan di sini kita kedatangan satu tamu yang cukup spesial, namanya Edo. Jadi Edo ini S1 di ITB, jurusan aerospace, dan kemudian dia S2 di ISAE Supaero di Toulouse, Prancis. Dan tempat itu adalah headquarters dari Airbus, dan dia sendiri juga pernah bekerja intern di Airbus. Jadi hai Edo, apa kabar? Thank you banget udah ngundang gue, Far, sama Edwin. Nah, jadi kita bakal bahas tentang industri aviation atau aerospace, di mana Edo ini udah berkecimpung lama lah di industri tersebut. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke industri tersebut, bisa jelasin nggak ke teman-teman semua, industri aerospace itu industri seperti apa, aviation itu sebenarnya berkecimpung di bidang apa? Oke, ya thank you. Untuk aviation, jadi kan ada orang bilang ada aerospace, aviation. Nah, sebenarnya kalau aviation itu yang mencakup keseluruhan gitu loh, karena aviation itu berhubungan dengan air travel. Jadi semua yang berpindah dengan pesawat gitu ya, yang masih lingkup dari di bawah atmosfer itu aviation. Nah, kalau aerospace ada yang bisa bilang aeronautics and aerospace. Nah, aerospace itu kadang-kadang dapat juga space-nya. Jadi kalau kita ngomongin roket, kita ngomongin antariksa, nah itu lebih ke aerospace gitu. Jadi biasa orang yang bilang belajar aerospace engineering, dia belajar both below the atmosphere and above the atmosphere. Tapi kalau kita ngomong aviation, yang kita lihat airline, terus yang buat pesawat, aircraft manufacturer, itu adalah within the aviation industry kayak gitu. Oh gitu. Nah, yang S2 lu ini aerospace atau aviation? Aerospace engineering, karena di tahun pertama itu gue dapat semua kayak ngulang S1 in 6 months actually. First semester ada dari ESA-nya, European Space Agency datang ngajar, dan itu adalah privilege mungkin ya untuk di kampus itu closely with European Space dan juga aircraft manufacturer, karena lecturer gue datang dari Airbus dan juga company-company lainnya di Toulouse. Tapi ya mostly engineering sih, jadi lebih ke ngitung gimana pesawat terbang gitu ya. Jadi nggak kurang yang ke manajemennya mungkin. Kalau aviation tuh banyak juga manajemen skillsnya lah. Oh, oke. Berarti lebih heavy ke engineering side. Iya, lebih banget. Tapi ya kita nggak bisa cuma ini kayak ada backgroundnya lah pasti. Background dari manajemennya juga ada. Oke. Nah, kalau kita lihat aviation sendiri dan aerospace itu kan banyak ya tren-trennya. Apa sih sekarang yang exciting di aerospace atau di aviation yang lu tahu? Yang paling menurut gue exciting tuh sebenarnya adalah kita lihat di bulan kayaknya Agustus atau September itu ada pesawat target zero emission gitu ya dengan hydrogen. Airbus ngeliatin itu, walaupun amidst of the pandemic mereka berusaha untuk tetap go further bahwa pesawat harus green, karena sekarang kalau kita lihat tuh banyak banget CO consumption yang dari pesawat itu sekitar 4-5% tuh hampir ke aerospace industry gitu. Walaupun flightnya sebenarnya kita bisa bilang lebih kecil, tapi in overall the industry itu sangat jauh dari green yang sekarang kita lihat. Semua udah aware, dan kalau di Europe sekarang target kita benar-benar ngitungin carbon footprint gitu. Jadi kita naik kereta dikasih tahu carbon footprintnya berapa gitu. Jadi kita harus ngelihat ke depannya 2030 10 tahun lagi pendek, dan 2040 ada lonjakan flight katanya, ada lonjakan karena sekarang semua orang targetnya untuk pergi traveling itu menjadi lebih cepat gitu. Jadi gue ngeliat aviation industry is going to grow really big even though there is the pandemic gitu. Kalau misalnya kan ada yang bilang katanya aerospace engineering itu one of the most polluting ya katanya, karena kita burn kayak much fuel gitu-gitu. Dan kayak di dunia, apalagi di negara maju, ada tren tuh untuk, apalagi di Eropa kan, untuk mereka nggak terbang, jadi misalnya naik kereta atau bener mobil. banget. Menurut kamu itu gimana bakal impact kayak aviation industry Nah, apalagi di Eropa ini?
Iya, jadi kan kalau kita lihat sekarang banyak banget kalau flight tuh dulu kan kita point to hub. Jadi kita ke hub yang gede gitu ya, baru ke point lagi. Tapi sekarang banyak flight karena saking oftennya ya udah kita point to point aja gitu. Gue pengen ke kota ini langsung gitu, nggak pakai transit. Dan itu yang meningkatkan polusi walaupun sekarang banyak frequent flyer lah, orang bisnis kayak udah santai banget lah, sejam 2 jam. Tapi sekarang Europe benar, dia baru aja bikin policy kalau jarak berapa ratus kilometer harus dengan kereta gitu ya. Jadi diimpose untuk orang naik kereta. Ini dampaknya gede sih karena pesawat-pesawat banyak kan, pesawat nggak cuma pesawat Boeing Airbus yang besar ya, maksudnya kapasitas besar, tapi mereka target market yang lebih kecil kayak Bombardier A220 ya, sebenarnya itu ya, dibeli dari Airbus. Itu targetnya untuk point to point, tapi mereka malah marketnya berusaha disurprise. Sebenarnya dengan adanya improvement to greener energy dan juga ada zero emission, kayaknya ini bisa nge-tackle itu sih. Jadi tetap memberikan moda yang sama kayak you can choose dan it's a zero emission. Karena banyak banget debatnya, mereka bilang masih ada emisi gitu. This is still emission gitu. Tapi apa yang ditargetkan bahwa hydrogen fuel ya bukan lagi kita lihat kerosin atau ini ya, fuel yang kita udah pakai bertahun-tahun di aerospace gitu. Jadi kayaknya tetap perkembangan nggak bisa langsung gitu ya ke nol gitu, tapi step by step. Tapi what is the driver of emission sih di aerospace industry? Karena kan kalau yang gue lihat dari dua ya, pertama kan fuelnya sendiri, jadi lu ngebakar fuelnya terus keluar. Kalau lu bisa modifikasi fuelnya akan mengemisikan buangan yang lebih green. Yang kedua adalah frekuensi dari pemakaian pesawat sendiri kan. Kalau dikurangin ya otomatis volumenya lebih berkurang. Nah, apakah dua hal tersebut ya yang difokuskan yang mana gitu? Apakah yang pertama atau yang kedua? Dan kalau yang kedua itu ya itu mungkin yang tadi ya, yang point to hub, habis itu lebih tercentralize, lebih efisien gitu. Atau yang pertama yang fuel efficiency dan ekonomi itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari pesawat dibuat tuh kan benar-benar targetnya adalah efisien ya. Jadi sebenarnya udah yang dibakar pun itu udah seefisien itu, apalagi kalau kita lihat banyak pesawat-pesawat yang kayak kemarin targetnya Max itu kan sebenarnya dengan engine yang lebih gede tapi lebih efisien, jadi consumption-nya dikit banget gitu. Tapi kita lihat bahwa pesawat kan terbangnya tinggi banget dan itu yang bahaya karena emissionnya langsung di atas yang pollute nge-pollute langsung ke si kalau kita atmosfer gitu ya. Jadi kalau kita lihat contrail gitu ya, sebenarnya itu adalah emission yang terkristalize. Nah, itu jadi, paling bahaya di situ. Sebenarnya itu yang benar-benar yang greenhouse effect di situ gitu. Benar-benar langsung gitu. Jadi tidak terfilter di atas kan langsung dibuang aja gitu. Memang nggak banyak, tapi kita emang harus mikirin banget bahwa do we want to live like this until 2050 gitu. Nah, ini yang di approach Airbus walaupun semua ya pesimis lah gitu ya. Skeptis lah sama kayak hydrogen tank, lu bawa bom lah gitu bilangnya ya, bawa bom. Terus apakah hydrogen bakal benar-benar solely, karena sekarang banyak hydrogen bus gitu ya. Udah targetnya udah bagus banget. Betul. Karena battery it's not kalau banyak bilang kenapa nggak battery gitu ya. Di pesawat it's so heavy gitu. Ya, benar. And it's explosive juga. Dan kalau tahu di pesawat banyak bateri juga buat avionics. Avionics is the system kayak komputernya. Itu benar-benar insulationnya banyak gitu. Karena they are really flammable. Lithium itu paling bahaya, makanya kita kalau pesawat bawa power bank kan ditandain gitu ya. Itu sih. Mungkin dari driver itu juga untuk efisiensi itu dari sisi bisnis juga kali ya. Soalnya kan kalau fuel tuh salah satu the biggest component untuk airline. Jadi kalau misalnya ada pesawat kayak misalnya Dreamliner ya, katanya lebih efisien, tuh mereka lebih prefer itu dibandingkan kayak A380 atau mungkin pesawat yang lebih boros gitu. Iya, sebenarnya kalau mereka makanya selalu invest untuk beli pesawat baru gitu. Karena dengan pesawat lebih baru ya lu feel lebih murah gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat airline beli pesawat kayak 300 pesawat gitu.
in over 10 years gitu ya. Tapi mereka untuk ngetransisi, karena kan pesawat nggak beli sebenarnya, tapi leasing kan, dia pakai leasing gitu ya. Jadi beli ke 10 tahun gitu ya, lease 10 tahun gitu, karena lebih murah jatuhnya gitu. Dan kalau kita lihat Indonesia salah satu yang paling kaya untuk beli pesawat gitu ya, paling banyak langsung. Kita sama India tuh adalah paling market yang paling gede lah untuk civil aviation. Tapi aviation di dalam ininya aerospace engineering nggak berkembang gitu ya. Jadi mereka beli aja dan beli baru terus, kayak makanya 737 Max banyak banget kan, Lion. Dan itu ya targetnya adalah untuk efisiensi dan cost, karena really marginal lah untung di airline gitu ya. Kalau kita bisa bilang ya. Tapi kalau misalnya teknologinya terus terbarui gitu, kalau misalkan gue leasing sebagai 10 tahun, kan pasti nanti ada teknologi baru lagi. Itu. How do we transition gitu? Nah itu yang repotnya sih sebenarnya pesawat, karena kadang-kadang kita udah banyak terus ada masalah kayak 737 Max gitu, mereka di grounded dan aerospace aircraft manufacturernya harus nge-bail apa, dan itu menjadi tantangan sih, karena pesawat tuh kalau bikin sebenarnya kan dari project to program ya, jadi dari project mereka research itu sebenarnya untuk 3 tahun 4 tahun mereka harus udah gitu, karena itu within the, kita bisa bilangnya itu within the regulation. Jadi lu nggak boleh bikin pesawat lebih dari 5 tahun dari produksinya, karena kalau udah 6 tahun harusnya teknologinya udah lebih ini, jadi 5 tahun gitu ya, dan baru nanti lu mass produce gitu. Dan itu sih yang menjadi tantangan kalau misalnya sekarang banyak yang bikin drone apa, kan unregulated tuh gitu, dan semakin berkembang semakin bagus gitu, tapi belum ada yang ngejagain. Dan sekarang lagi dibikin aturannya, EASA itu certification regulatory group di Europe itu lagi targetin kita nggak boleh terbangin drone biasa sekarang gitu, within the airspace semana gitu. Jadi memang itu dia perkembangan teknologinya tuh cepat, tapi nggak bisa langsung di-adapt karena nggak ada bisnisnya. Jadi marketnya tuh susah gitu. Karena dia bayar kan they are really invested. Kalau udah beli satu pesawat kan nggak kayak lu sebagai pilot nggak mungkin bisa terbang banyak pesawat gitu. Jadi lo harus training lagi, ada pesawat baru harus training lagi kayak gitu. Banyak investasinya dibeli pesawatnya. Tadi kita sempat ngomongin yang drone ya, Drone tuh mulai masuk ke consumer lah. Kayak tadi mungkin drone yang kamu maksud tuh drone yang lebih besar. Tadi mungkin aku sama Over juga kita sempat main-main drone kayak DJI, itu gampang banget. Dan aplikasi drone itu bukan cuma untuk fotografi doang ya sekarang. Kayak mungkin bisa di-share kayak aplikasi drone sekarang sendiri. Indonesia tuh adalah salah satu yang lagi ngembangin banget sih drone, karena senior dari ITB itu pada bikin startup kecil untuk bikin drone. Nah, sebenarnya drone ini tapi nggak dimarketkan untuk orang biasa, tapi untuk perusahaan. Nah, perusahaan ini biasanya surveillance seperti dia kerjasama dengan military juga ada. Jadi drone surveillance ada namanya HALE, itu High Altitude Long Endurance Aircraft, itu benar-benar tinggi dan dia bisa nge-scan lah, nge-picture kawasan gitu ya. Jadi karena ada MALE juga, medium altitude. Ini semua dikembangkan awalnya pasti industri dari militer, karena militer tuh dari dulu adalah the top leading edge teknologi yang baru nge-impose kayak oke, sekarang aerospace pakai, nanti baru otomotif pakai gitu ya. Nah, kalau kita lihat drone banyak banget dipakai sekarang buat, paling banyak sih kalau gue ini lihat mapping daerah gitu. Mapping daerah itu dipakai banget kayak sawit, perkebunan sawit, itu tuh semua pada pakai drone lah itu untuk dia tahu ukurannya dan update-nya gitu, karena murah gitu dibandingkan dulu pakai pesawat gitu ya, mungkin untuk take picture gitu, dan teknologinya murah juga sebenarnya, dibuatnya murah gitu, dan nggak bawa orang. Nah itu yang paling ini sebenarnya yang paling aman adalah nggak bawa orang gitu. Unmanned aerial vehicle tuh paling aman gitu ya, karena kalau udah bawa orang it's another level sertifikasinya gitu. Apalagi tempat bahaya, power plant, oil rig gitu kan, yang dia mau harus inspeksi segala macam. Sekarang banyak inspeksi building udah pakai drone yang kecil diterbangin aja gitu, jadi udah inspeksi, karena
sekarang kita teknologinya udah bagus banget as in connectivity, jadi real time banget gitu ya kalau nge-record apa benar-benar dan detail gitu, dan mereka juga dibikin PIV-nya itu image untuk kayak image processingnya, jadi mereka langsung kayak ngeliat ini, oh ini ada crack misalnya di building, langsung mereka bisa defer saat mata kita mungkin enggak, kayak gitu sih. Nah, Oke banget sebenarnya. Sekarang malah lebih ke unmanned kalau kita lihat di Indonesia tuh industrinya. Menarik banget. Dan juga misalkan mau ada yang nganterin barang gitu. barang. Itu lagi dikembangin di Amerika, banyak banget ngembangin untuk nganter barang, karena kan Amerika jauh-jauh ya. Logistik yang dia bilangnya ya targetnya untuk cepat ya. Jadi sampai kayaknya bisa sampai 10 sampai 15 kilo dia bisa bawa gitu. Jadi cukup gede, dia fixed wing gede gitu ya. Fixed wing itu maksudnya wing yang fix, jadi kayak pesawat biasa lah. Jadi bukan yang helikopter. Karena kalau buat jarak jauh bagusan yang itu, cuma butuh landingnya kan jauh. Iya benar. Cuma ya lagi banyak sih dikembangin kayak buat pemadam kebakaran sekarang ada. Jadi dia megang hose-nya, udah tinggal dia atur dari bawah, bisa ketinggian 30 meter dibandingkan. Jadi tetap ada kabel apa? Iya, kabelnya tipanya di bawah. Masih ada tuh. Dia ngarahin gitu. Sekarang teknologinya udah. Menarik. Iya, karena kan digitalization one of the key drivers juga for the economy kan. Nah, ini. Dan kayaknya semuanya butuh gitu. Drone. Hampir semua industri sih yang gue lihat butuh drone. Ya kita digital transformation ngedrive untuk bisa lebih cepat gitu. As in kita connectivity udah, tapi physically-nya belum gitu. Nah, gimana yang cara biar lebih cepat dengan darat lama gitu kan, jadi pasti flight. Nah, itu sih. Apalagi kita kayak negara kepulauan gitu ya. Wah, itu dense. Itu menjadi salah satu background pesawat sebenarnya bagus banget di Indonesia as in domestically, karena kita kepulauan sih. Jadi kalau lewat air kan, kondisi air kita kan dekat samudra ya, jadi gede banget gitu ya ombaknya gitu. Jadi bagusan untuk flight kayak gitu. Nah, kita udah ngomongin tren, ngomongin apa itu aviation sama aerospace. Cuman salah satu yang menarik juga adalah tren di Indonesia. Dan dari dulu kan kita sering dengar Pak Habibie selalu mengembangkan industri aerospace segala macam. Tapi hasilnya mungkin belum apa yang diekspektasikan gitu ya. Nah, itu kenapa sih? Kenapa bisa menyebabkan itu? Dan kira-kira apa gitu root cause-nya gitu dari permasalahan itu? Sebenarnya kalau dari ini pribadi secara pribadi gue melihat bahwa kurang didukung pemerintah gitu. Jadi actually aerospace or aviation in the whole world itu it's a subject of government policy. Highly political. Karena mereka employ banyak orang, they are big duitnya banyak gitu ya, big capital dan strategik juga, dan bisa jadi semacam political power, kayak lu punya industri pesawat, bisa negara lain bisa beli dari lu itu. Obama datang kan waktu pas kita tanda tangan Boeing 500 itu Obama sampai datang ke Jakarta untuk memastikan deal itu jadi, karena it employs 10.000 pekerja di Amerika, dan itu sulitnya Indonesia karena we are still in the stage of infrastructure yang kita lihat sebagai terlihat jelas dan bisa digunakan banyak orang, yaitu jalan gitu ya. Jadi perluasan jalan. Ya, fokusnya Indonesia belum kayak, apalagi kalau kita bilang roket ya, wah itu udah benar-benar angkat tangan deh gitu. Kalau kita lihat roket Indonesia, gue nonton sendiri baru terbang belum sampai atmosfer itu udah turun aja gitu. Dan itu tapi itu berhasil karena they are one single stage rocket gitu. Jadi single stage rocket sampai mana sih gitu. Tapi kalau gue lihat root cause-nya ya kita kurang didukung pemerintah, dan private funding seperti Pak Ilham Habibie sulit gitu, nggak segede itu gitu. Karena kalau kita lihat almarhum Habibie itu punya koneksinya luas banget, dan bisalah ngebantu PT RAI misalnya, itu kan private ya. Tapi sekarang kita lihat belum ada kabar lagi nih RAI, kayak padahal ini bagus banget, 80 orang ini kayak Bombardier A220 gitu. Jadi bisalah marketnya sama gitu, dan point to pointnya bagus gitu kita. Tapi kalau dilihat kayak susah, jadi sekarang mendingan kalau
kayak lulusan gue kerjanya di drone gitu, jadi benar-benar kepake juga ilmunya, tapi marketnya gede gitu. Daripada tradisional. Dibanding ya konvensional aircraft itu udah sekarang orang berusaha ya karena capitalnya terlalu gede sih, dan kayak biasa nih pesawat nih kalau dan heavily regulated. Kalau pesawat mau beli pesawat biasanya tuh pesawat masih didesain aja udah beli gitu, jadi kayak Emirates udah beli A380 sebelum itu jadi gitu. Jadi investasinya terus gitu kan. Kalau ini karena belum ada order atau apa, jadi nggak bisa ada funding. Itu sih permasalahannya gitu ya. Jadi dua ya, dari segi regulation sama dari financing. Dari financing benar. Tapi kalau misalnya kayak kamu sempat mention yang buat drone ya, drone industry di Indonesia itu mungkin atraktif. Kalau masalah-masalah ini yang funding sama regulation itu apakah apply juga ke sekarang dulu belum ada ya, regulasi untuk drone tuh belum ada. Sekarang lagi diurus gitu. Jadi lagi ada diurus belum. Jadi even they want to certify pilot of drone. Sekarang kalau lo terbangin drone bebas kan? Yeah. Kalau untuk mainan gitu ya maksudnya. Tapi kalau untuk industrial gitu harus sertifikasi sebenarnya. Itu di bawah naungan apa sih? Nah, itu naungannya DKUPPU, Dirjen Kelaikan Udara Penerbangan gitu ya. DGCA gitu, Director General of Civil Aviation lah intinya kalau bahasa Inggrisnya. Itu mereka lagi kerjasama sama senior gue untuk bikin sebenarnya kayak regulated industry, karena bahaya juga, semua orang bisa market, jadi barrier of entry-nya rendah lah itu kan. Nah sekarang mau dibikin ketat karena it's for safety gitu, karena airspace gini kan bisa aja kayak tiba-tiba jatuh ke orang. Kadang takut juga sih. Iya itu that's the probable ini ya failure. Karena kalau semua orang bisa bikin, tinggal rakit gitu ya, terus asal gitu ya. Nah itu bahaya banget. Karena ya sekarang harus diatur lah di situ. Oke, tadi kita udah bahas tentang sekilas tentang regulasi. Nah kalau dari segi financing kira-kira seperti apa? Kira-kira menurut lu lebih banyakkan peran swasta atau government body di ini? Kalau di drone banyak swasta sih. Swasta ya drivernya. Karena kalau ada kerjasama gitu dengan military itu biasanya ranahnya ke akademik gitu. Jadi mereka kerjasama sama dosen-dosen gitu ya untuk bikin. Dan juga mereka ada BPPT gitu untuk bikinnya, ada lapan gitu. Jadi kerjasama mereka di situ. Tapi kalau untuk banyak yang sekarang kita lihat itu banyak banget private karena nggak semahal itu gitu. Dan mereka kalau udah dapat klien, they can fund, kayak udah bikin pesawat yang bagus. Even banyak selain vendor drone, mereka menggunakan DJI aja gitu, yang paling baru, yang paling bagus gitu. Jadi nggak ada kayak barrier of entry-nya rendah banget lah untuk bikin drone tuh gitu. Mungkin kalau misalnya contohnya aku punya perusahaan kelapa sawit gitu, aku bisa minta tolong untuk dibuatkan drone. Iya bisa. GS kayak gitu. Khusus kayak yang bisa misalnya terbang in 1 hour, flight time-nya 1 hour gitu ya, untuk terbang 1 jam. Karena kan DJI Phantom yang paling bagus aja kayak 40 menit itu baterai harus diganti. Nah ini pengen sejam gitu. Dan itu nggak sesulit itu gitu. Makanya sekarang banyak yang pengen bikin drone-nya sendiri sehingga bisa dimonetize yang benar-benar kayak dimasuk ke market yang drone yang udah kita lihat semacam di commercialize lah gitu. Kayak gitu. Jadi bagus sih menurut gue ini driver, karena start from small aja lah kita sebagai engineer tuh jangan yang langsung grand ya bikin pesawat gede gitu. Kayaknya untuk sekarang IoT gitu-gitu kan lagi digunain. Nah ini sekarang lah time-nya gitu ya menurut gue. Untuk kayak startup drone di Indonesia itu udah mulai ada belum sih? Udah. Banyak gitu. senior tentunya apa namanya? Namanya Beta Was tuh ada. Beta Was itu dia bikin drone yang hybrid ya, bisa terbang, dia bisa vertical take off length, jadi vertical take off terbang gitu, terus dia juga ada wingnya. Itu bagus sih menurut gua karena udah kerjasama juga sama, kalau setahu gue ya, gue lihat dari Instagramnya apa, karena senang juga ngeliat kayak senior udah bikin semacam
it's ya startup gitu, daripada kita berharap dengan industri besar kita yang mungkin nggak bisa membayar untuk expertise kita gitu. Aerospace engineering kan is a niche market gitu, tapi kita is not well ya funded lah untuk project-project yang kita udah pikirin besar-besar gitu. Jadi salah satunya itu ada, setahu gue ada di Bandung, banyak di Bandung sih karena kan kita dari ITB ya, jadi banyak di engineeringnya di Bandung. Kalau misalnya contohnya yang startup yang tadi barusan itu untuk apa ya aplikasinya? Aplikasinya mereka banyak sih, kayak buat, karena dia juga di-installed with camera, jadi untuk GIS kayaknya untuk surveillance gitu. Karena banyak sih kerjasamanya kemarin gue lihat kayak mereka juga kerjasama sama DKUPPU gitu ya untuk ngobrolin tentang regulasi yang mereka propose gitu. Jadi mereka pengen bikin nggak cuma untuk bisnisnya, tapi untuk kita bisa bilang untuk semacam atmosphere in drone gitu ya. Jadi culture-nya pengen dibentuk, pilotnya pengen distandarisasi gitu. Itu adalah such a movement lah menurut gue. Menurut gue sih kalau startup drone mungkin sukses factors-nya ada 2 sih. Yang pertama transfer knowledge dari orang yang udah pernah berkecimpung di situ juga. Jadi misalkan kalau misalnya ada startup seperti itu ya kerjasama sama pemain-pemain drone di luar sana yang udah mature gitu. Kayak misalnya DJI atau apapun itu. Terus yang kedua ya secure customer-nya dulu gitu. Jadi customer-customernya yang benar-benar butuh long term contract atau apapun ya secure gitu. Jadinya kan dari segi quality of supply-nya bagus, tapi demand-nya juga udah secure. Kalau dua-duanya di Indonesia sebenarnya ada semacam company yang baru aja dibeli Jepang, seingat gue, Aeroterra Scan atau apa, itu emang targetnya untuk scan GIS gitu ya. Jadi mereka dulu namanya lain, gue ingetnya, tapi abis itu mereka ya diversify, terus dibeli part of Jepang, jadi mereka juga ada punya cabang-cabangnya, udah worldwide sebenarnya gitu. Jadi tapi di Indonesia ada cabangnya, actually managing directornya juga senior gitu. Jadi disitulah karena kalau bisa dibilang is a close community aerospace tuh. Jadi kita pasti kenal siapa gitu. Karena nggak segede itu sebenarnya. Jadi kalau kita bikin bisnis apa, orang pasti tahu gitu sesama aerospace engineer gitu ya. Sebenarnya ada 2 kan tipenya ya, kalau mungkin bisnis drone kali. Yang pertama service provider. Jadi lu menyediakan service drone ke company. Yang kedua produser kan. Ya basically producer. Nah, itu yang menurut lu lebih menarik yang mana kira-kira, dan best practice untuk masing-masing 2 ini tuh yang di mana sih di luar sana tuh apa sih company apa? Kalau produser pasti DJI gitu kan mungkin. Kalau yang service provider ada nggak sih gitu? Kalau service provider udah banyak sih, tapi mereka kadang-kadang pun jadi gini, kalau di Eropa banyak banget perusahaan drone itu in company gitu. Jadi kayak misalnya Siemens punya kayak anak perusahaan untuk bikin gitu, untuk bikin drone. Untuk karena mereka untuk ya project internal gitu ya. Tapi kalau service sekarang makanya banyak banget yang bikin pesawat bikin drone, bikin air taxi gitu. Targetnya adalah untuk ke market luas gitu. Dan itu berarti kan kliennya belum ini ya. Makanya sebenarnya bagus mulai dari service providing sih. Jadi udah pasti punya klien. Nah, sambil mereka tahu apa gitu ya, semacam lo tahu design and requirement-nya kayak kita ternyata drone ini butuh kayak gini lah untuk tahun sekarang, produce baru dia mulai ke produce gitu. Jadi semua tuh awalnya biasanya jadi service providing, baru mereka bikin yang brand mereka gitu ya, pesawat A gitu atau pesawat B yang bisa nge-cover misi-misi tersebut. Tapi sebelumnya pasti mereka bikin yang lebih manual dulu, yang minimum viable product lah untuk target yang diminta klien gitu. Jadi they are really, dan bagusnya adalah karena klien yang nggak harus besar, fundingnya jelas gitu ya. Kalau pesawat gede, it's ya itu terlalu beda banget. Contohnya apa sih yang gede banget itu di luar sana? Perusahaan drone yang service provider. Apapun deh. Apapun deh, kalau lu ngomong drone, apa yang di otak lu di selain DJI? Soalnya kalau setahu gue kan DJI gitu. Ada ini,
tahu Parrot nggak? Oh tahu Oh itu. iya, Parrot tapi itu itu di di- consumer kan. Iya, Parrot tapi sebenarnya cukup besar juga di Perancis kan dia sebenarnya. Kalau misalnya yang kayak industrial drone gitu apa ya? Kayak misalnya untuk Industrial Yang agriculture gitu-gitu. Kayaknya kalau agriculture masih banyak yang pakai pesawat semacam pesawat kayak Cessna atau TBM deh. Tapi kalau Jadi, drone-nya kalau drone-nya itu ada yang rakit sendiri loh. Waktu iya aku- banyak tuh iya, yang banyak ngerakit rakit sendiri sendiri. karena nggak regulated Nah juga itu gitu. makanya itu berarti market for ini kan. Kalau misalkan lu bisa provide yang lebih bagus, Lebih lebih gede, terstandardized, lebih efektif ya, kenapa nggak masuk? Nah gitu? itu makanya sekarang banyak di Indonesia drone ini ya lebih jelas marketnya dibanding siapa yang bisa beli pesawat gede lah intinya Iya, gitu kan. Jadi mereka targetnya drone. Apalagi kalau mereka udah bisa bikin yang kecil dan bisa buat mainan, buat video gitu atau commercialize banget. Nah itu orang jadi ngapain beli DJI gitu. Tapi DJ juga ke industri ya sih. mulai kan kalau Oke. salah ada yang Nah nyempot. tapi kita nggak tahu itu sebenarnya. Jadi setahu gue tuh mereka nggak bikin yang cuma buat video apa gitu, tapi mereka bikin Yang cuma lain by juga. order By pasti. order. Kayak gitu-gitu custom. Custom gitu ya. Karena kalau kita lihat pasti mahal banget lah. Kayak lu bikin hal yang makin gede harus makin Speknya lebih safety, bagus. ya baterainya Iya, makin iya, gede iya. gitu. Nah, kalau misalkan gue juga denger tren aerospace yang UAM. Hmm. Jadi urban air mobility ya. Iya, benar. Nah, kalau itu semacam apa sih teknologi? Nah, jadi urban air mobility itu sebenarnya kasarnya mobil terbang gitu ya Ya. targetnya. Karena Oke. ada di Belanda yang bikin emang dari mobil, take off-nya dari mobil gitu. mobil jadi Dari mobil biasa bener-bener mobil take gitu. off di jalan raya gitu. Jadi kayak keren juga gitu karena mungkin targetnya emang mobil terbang gitu. Tapi banyak sebenarnya mini helikopter gitu. Karena kalau kita lihat helikopter kan single rotor ya, maksudnya gede gitu ya. Dan itu orang lihatnya bahaya lah gitu. Tapi ternyata sekarang dengan ada electric energy, electric motor lebih kecil gitu dibandingkan kerosin. Ya, oke. Jadi mereka bisa bikin multi kopter dibilangnya. Jadi banyak gitu. Iya. Tapi kan Di- outputnya lebih kecil kalau pakai motor listrik. Benar, tapi dengan lebih banyak itu dia lebih kayak lebih gesit juga. Ada yang bikin namanya pakai distributed propeller. Jadi ini sayap. Biasanya kan propeller 2 doang ya di sayap kanan kiri gitu ya. Ini kayak ada 10 gitu. Dan itu ternyata generating Bisa ini. iya bisa rotated juga gitu. Sekarang udah rotor ya udah rotated ini rotor aircraft ya. Jadi dia untuk terbang bisa vertikal, terus habis itu dia rotate, dia terbang lurus gitu. Dan itu lebih efisien dibanding helikopter kan boros banget gitu. Karena dia harus ngetilt baru terbang gitu ya. Jadi kalau kita bilang gaya dorongnya vektornya nggak lurus gitu, nggak ke arah dia terbang. Nah itu menjadi kenapa urban air mobility muncul gitu karena we can make it more compact kok gitu. Targetnya itu sebenarnya. Mungkin satu faktor yang aku juga masih takut gitu itu faktor safety-nya sih. Iya Kayak, pasti sih. apakah kita ingin terbangin atau nanti ada kayak sistemnya kayak automated itu soalnya kayak kalau aku nonton gitu banyak kan mereka kayak drone gitu ya drone tapi orang bisa masuk. Kalau mengenai faktor safety itu gimana ya kayak? Sebenarnya banyak yang sekarang kalau kita lihat pesawat gede aja fully automated udah bisa sebenarnya. Ya. Jadi pilot tuh cuma literally safety Layer kedua gitu ya. layernya. Padahal malah banyak banget sekarang crash adalah human error dibandingkan sistem. Jadi ini masalah hal tabu atau enggaknya ada pilot atau enggak sih? Itu sebenarnya. Psychological safety. Nah gitu itu ya. kayak orang berani nggak terbang tanpa kayak Tanpa mobil pilot. tanpa ini kan sekarang udah ada gitu Iya, ya. udah berusaha. Karena safety-nya maksudnya hazard apa ya kita bilangnya impact faktornya tuh risknya itu nggak hazard gitu ya tapi ya masih manageable lah risknya. Nah kalau pesawat kayaknya belum bakal ada harus pilot gitu tapi mereka juga lagi bikin yang pesawatnya cuma 2 orang jadi bisa lebih kecil lagi ya udah itu fully automated gitu dan itu menjadi gimana nanti sertifikasinya karena semua certification gitu ya certify harus ada operatornya gitu kayak operator harus kayak gini-gini dan itu benar-benar hilang gimana gitu makanya UAV ini kan pilotnya mau disertify masa drone apa air taxi yang bawa orang nggak ada pilotnya itu menjadi masih
masalah tabu lah sebenarnya kalau di aerospace. Karena Airbus sudah bikin operatornya Vahana apa gitu ya, yang benar-benar tanpa orang gitu. Tapi dia belum bawa orang gitu, bawa barang gitu. Tapi semacam air taxi yang udah bisa fully automated. Nah itu udah dibikin. Tinggal kapan manusianya mau gitu. Itu sih paling. Kalau UAM sendiri tuh di Indonesia tuh gimana ya kayak perkembangannya? Apalagi kan kita di Jakarta tuh macet banget. Wah, enak sih kalau ada itu. Iya, jalannya 3D gitu ya. 3D. Terbang aja. Kalau di Indonesia masih minim sih. Jauh sih. Karena sebenarnya yang kita lihat adalah mau nggak funding segede itu. Kalau kita lihat Lilium ada di Jerman itu fundingnya Tencent. Gede banget gitu. Volocopter juga fundingnya Cina gitu. Jadi ada dari Cina, ada Eropa juga. Tapi udah mereka startup gitu. Mulainya dari awal banget. Kayak 8 engineer mantan dari Airbus bikin. Di Prancis juga ada namanya Ascendance. Mereka bikin juga air taxi. Karena sekarang lagi berlombanya adalah mencari market yang lebih terjangkau gitu dibandingkan kita bikin pesawat gede lah. Nah bakal bisa deh market share-nya lah gitu untuk bikin pabrik gede. Terlalu banyak government ya politicsnya gitu. Dan sekarang bikin yang kecil pun orang bilang banyak nih politiknya karena harus di certify. Tapi ya this is for safety. Itu personally bagi gue gitu. Cuma entry-nya masih barrier entry-nya rendah ya kita harus bisa ini. Cuma di Indonesia pengen sih ya kayak ada startup yang mulai gitu karena masih cuma baru omong-omongan lah kayak pengen bikin urban. Kalau lihat sih kalau bisnis ya dilihat dari 4 lah ya. Namun dari segi regulation-nya harus support. Terus dari kedua dari marketnya ada atau enggak. Habis itu dari segi capabilities-nya ada atau enggak. Sama satu lagi dari segi capability udah, market, regulasi, ya 3 lah ya. Nah 3 itu. Ya kalau misalnya 3-3-nya support ya sebenarnya kan harusnya bisa-bisa aja. Cuman ya belum kayaknya di Indonesia sebenarnya kita tuh yang paling kurang adalah kalau dari perspektif gue ya adalah dari segi manufaktur. Karena bikin barang tuh nggak kayak kalau kita beli bahan aja kayak ini buatan Jepang gitu ya. Ini buatan Jerman. Kita beli keran aja mungkin mereknya Kohler gitu ya, Jerman gitu ya punya. Itu karena standar dari produksi gitu. Dan Indonesia nih kan one of the high labor law ini ya. Jadi kalau kita lihat standar-standar itu belum bisa semaksimal itu untuk bikin hal yang kecil aja pun gitu. Kadang-kadang masih impor. Nah, ini yang harus diubah gitu dengan kita meningkatkan pekerja kita gitu ya. Karena walaupun semua udah computerized tapi tetap lah QA-nya harus jelas ya. Dan ini yang kurangnya menurut gue yang gue pengen pelajari ya di sana ternyata pun mereka juga kurang as in mereka trial and error gitu. Jadi pesawat A340 mungkin lu nggak pernah dengar karena error gitu ya. Projectnya nggak dapat gitu. Tapi pesawatnya ada gitu. Dan di situ saat mereka belajar lah kayak di sini ini salah. Nah itu yang masih kurang lah di Indonesia. Gue pengen banget kita bisa benerin manufaktur sehingga kalau kita nggak desain pesawat beratnya bener-bener 4 bisa, ton ya 4 ton gitu. Jangan sampai lebih gitu. Itu gue waktu desain pesawat pas tugas akhir adalah pesawat yang dulu pernah dibuat Indonesia itu tenggelam dia pesawat amfibi karena terlalu berat produksinya kayak gitu. Ya menarik. Tadi satu lagi funding tapi yang menarik kan tadi kita ngomong tentang Indonesia itu sendiri kurang-kurangnya apa aja. Mungkin call to actionnya apa nih buat kita. Pertama buat civilians lah dari kita sendiri untuk nge-support industri ini supaya maju. Yang kedua menurut lu dari segi regulasinya seperti apa nih yang perlu dimajukan gitu dari segi pemerintah, apakah itu regulasinya atau apapun itu. Dan yang terakhir dari segi pemainnya atau ya dari pihak playersnya di bidang aviation, kira-kira gimana sih untuk nge-grow this aviation business atau di aerospace business untuk mencapai apa yang kita udah bayangkan. Soalnya dari dulu
urban air mobility dari dulu juga. Iya. Wah, Konsep mobil terbang, mobil terbang. Konsep. Nggak ada, maksudnya nggak terlalu. Iya, kita Iya. di film-film juga bilangnya 2020 ya. ada. 2020 nggak ada gitu kan. Kalau gue dari sekarang sih kita masih berkutat dengan pandemik ya. Jadi kalau gue ngeliat bahwa sebenarnya kita udah bisa sekarang nih semua negara lagi berusaha nge-rebranding gimana cara orang travel gitu. Karena disruption of travel ini udah bikin orang jadi nggak traveling as in for business dan juga leisure gitu. Jadi for business aja sekarang semua orang lewat teleconference gitu. Dan apakah urban air mobility ini bakal bisa berkembang kalau misalnya orang meeting aja nggak mau ketemu gitu. Udah dari jauh aja gitu. Padahal ya kita masih sebagai human as in social ini, jadi kita nggak bisa kayak beda banget nggak sih touch kayak gini ya kita ketemu kayak gini. Masih penting jadi menurut gue sih untuk sekarang kita harus memang sesuai standar protokol kesehatan yang ada ya, tetap kalau misalnya emang pengen traveling ya traveling gitu. Tapi untuk diikuti gitu, karena di sini adalah yang bikin takut orang kayak gimana nanti safety-nya. Padahal banyak banget studi bahwa di pesawat tuh literally karena circulated air ya, jadi kayak AC-nya circulated air dan dibersihin, mereka aman gitu, low infection gitu ya di pesawat dibandingkan kalau kita lihat di kantor. Karena di kantor AC tuh sebenarnya nggak nge-circulate udara gitu, cuma ngasih doang kadang-kadang gitu ya. Exhaustnya nyedotnya juga dikit gitu. Jadi lu lebih bahaya deket orang gitu di kantor dibandingkan di pesawat yang cram. Malah sekarang udah dikosongin satu ya. Karena kalau enggak perusahaan pesawat airline gak bakal bisa bayar perusahaan pesawat gitu ya untuk investasinya. Dengan mereka nge-hold pesawat, makin gak ada investasi untuk pesawat masa depan gitu. Jadi masa depan nih makin bahaya makin gitu. jauh jadinya. Tapi kan short term aja. Kalau misalkan tahun depan 2021 udah pick up lagi ekonominya, Nah, bukannya travel naik lagi. Nah itu dia karena mereka tuh ngelihat bahwa nge-forecast 2024 tuh adalah level dimana bakal balik lagi jumlah traveler. Karena kita udah ngelihat di Eropa tuh 70% flight hilang gitu ya. Dari flight 5 flight jadi cuma 1 flight per hari gitu-gitu. Nah bener banget kayak 2021 kalau udah misalnya vaksin, makanya sebenarnya this is the role of everyone gitu. Jadi kalau misalnya ada vaksin mungkin ya gunain gitu, karena that's the only thing untuk sekarang yang bisa kita lakukan gitu ya. Apalagi kita benar-benar harus memantau transparansi dari negara juga, informasinya seperti apa gitu, gimana cara nanti traveling apa itu benar-benar policy-nya benar-benar harus kita ikutin gitu. Jadi kita nih kalau misalnya emang akhir tahun emang udah rencana ya go for it. Lu lihat gak sih kalau ada berapa ratus ribu orang nggak jadi ke Bali gara-gara harus PCR, swab, gara-gara harus PCR gitu. Padahal salah gitu loh, maksudnya kenapa lu takut gitu kalau lu nggak negatif? Ya, itu lebih cost nggak sih? Sebenarnya cost juga ini, tapi itu dia di Indonesia harus diturunin lagi gitu loh costnya. Makanya sebenarnya dengan mendadaknya ini emang jelek sih untuk kan pasti Landing hotel gitu. pada cancel apa semua. Iya. Ini padahal Agustus September tuh flight udah lumayan normal Indonesia ya. Indonesia domestic flight tuh udah lumayan normal. Cuma ya makanya kita benar-benar ngomongin ke government policy yang tiba-tiba ada nggak komunikasi baik, ya orang plan kayak gimana gitu ya. Itu lumayan lucu sih. Gue kaget banget pas ngeliat sampai 300 nggak jadi gitu kan. Iya, sampai berapa di refund dana apa namanya tiket tuh di refund 300 kayak nggak lebih dari juta sih. Oke, itu kan dari segi kita kalau dari segi pemerintah, dari segi players kira-kira apa? Kalau dari segi pemerintah sebenarnya harus ngedukung kayak incentivize gitu ya. Iya, perkembangan teknologi baru. Perkembangan teknologi dan juga sebenarnya memudahkan orang. Regulasi itu harusnya bukan mempersulit gitu, tapi memudahkan orang untuk mengetahui standarnya seperti apa gitu. Nah itu yang harus mereka kerjasama gitu loh. Jadi bukan yang kayak nge-push terlalu tinggi tapi nggak compromise, tapi safety-nya juga nggak dapat gitu. Jadi memang itu harus ada kompromi. Makanya
di Europe, di Amerika tuh kalau ada peraturan baru kita bisa ngasih revisi pendapat kita. Nanti dirapatin kayak gitu. Karena this is a community gitu ya. Aerospace is a community gitu, bukan yang kayak lo kalau mau masuk lo harus ikutin A B C gitu. Nggak bukan yang strict gitu, tapi it's a community. Oke, sebelum kita selesai dengan sesi ini, Dok, kira-kira ada nggak yang lu pengen sampaikan terakhir? Yang paling ini sih sebenarnya kita jangan takut untuk berpergian dengan pesawat gitu, karena kita harus ikutin banget aja informasinya. Studinya udah lagi dibuat sama MIT, kayak ternyata aman gitu ya, dan regulated banget. Sekarang standar untuk masuknya aja juga udah udah benar-benar dijarakin banget. Terus duduknya kayak orang kan dulu kalau keluar pesawat langsung kayak buru-buru ini kayak per row secara jelas kayak gitu. Jadi kita harus gak takut sih untuk traveling karena standarnya udah tinggi banget. Dan untuk support industri. Dan untuk nge-support untuk masa depannya gitu, karena masih mau sih untuk kita punya burden of carbon footprint gue banyak banget nih karena terbang gitu. Dan itu harus kita menjadi mindset sekarang lah di dekade sekarang, kayak lo harus sadar kayak kalau gue bisa pakai public transportation kenapa enggak kayak gitu. Dan ini kita harus ngeliat ke depannya, kalau nggak ada kita nih nggak yang terbang, mereka nggak bakal bisa nge-develop pesawat yang mereka janjikan lah, mereka delayed lah kalau iya, makin telat lah gitu. Paling itu sih yang gue thank you banget udah Thank you, Dok. udah diundang. Thank you. Oke guys, thank you guys udah tune in ke episode kita kali ini. See you on the next episode. See you Thank you next Edo. time. Thank you semua.